Selamat pagi para siswa, bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar fisika? Ya, kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Baik itu tentang pembiasan maupun tentang lensa cembung. Kita akan coba lihat. Kemarin nomor 1 itu yang tentang pembiasan diambil dari halaman 570 nomor 9 ya. Panjang gelombang laser yang dihasilkan sebuah pemutar CD saat merambat di udara adalah 750 nanometer. Jika cepat rambat cahaya di udara C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon, cepat rambat dan panjang gelombang laser tersebut setelah memasuki plastik CD yang indeks biasnya 1,5 berturut-turut adalah berapa? Ya, kita bisa pahami bahwa cahaya ini merambat dari udara lalu masuk ke dalam plastik atau terbiaskan oleh plastik lapisan CD. Berarti sinar datangnya dari udara, sinar biasnya ada di dalam plastik. Sehingga untuk menghitung panjang gelombangnya kita bisa gunakan persamaan di halaman 518 ya. Halaman 518 samaannya adalah lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2. Panjang gelombangnya di udara 750 nano, indeks bias udara 1, panjang gelombang di dalam plastik lambda 2, indeks bias plastik CD-nya 1,5. Sehingga kita peroleh lambda 2 sama dengan 500 nanometer. Ini untuk panjang gelombangnya. Kemudian berapa cepat rambatnya? Cepat rambatnya kita juga bisa gunakan rumus yang ada di halaman 518. V1N1 sama dengan V2N2. Di udara kecepatannya 3 kali 10⁸, indeks biasnya 1 udara sama dengan V2 kali 1,5. Sehingga V2 hasilnya adalah 2 kali 10⁸ meter per sekon. Ini panjang gelombang dan cepat rambatnya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 10 ya. Berikutnya halaman 571 nomor 10. Kita lihat. Seberkas sinar datang dari udara ke suatu cairan melalui dinding kaca. Diketahui indeks bias kaca 1,5. Jika sinar itu jatuh dari udara pada permukaan kaca dengan sudut datang 60 derajat dan keluar dari sisi kaca yang lain lalu masuk ke cairan dengan sudut bias 30 derajat, indeks bias cairan itu adalah, nah kita bisa lihat kalau pada peristiwa ini itu terjadi pembiasan sebanyak 2 kali. Yang pertama pembiasan dari udara ke kaca, kemudian yang kedua pembiasan dari kaca ke cairan. Kita bisa coba gambarkan ilustrasi dari ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ilustrasinya. Jadi ini lapisan udara, kemudian ini kaca, dan ini cairan. Indeks bias udara N1, indeks bias kaca N2, indeks bias cairan N3 yang dicari. Udara indeks biasnya pasti 1, kaca diketahui di soal 1,5, dan indeks bias cairan yang kita cari. Di sana diketahui juga bahwa sinar datang itu sudutnya 60 derajat ketika masuk ke dalam kaca, kemudian dibiaskan
menjadi, kalau ini sudut datang yang pertama I1, sudut bias yang pertama R1, berarti ini nanti akan menjadi sudut datang yang kedua I2, kita belum tahu nilainya, dan R2 di sini belum bisa kita gambar, tapi kita sudah tahu nilainya. R2 nilainya adalah 30 derajat ya. Di sana dikatakan keluar dari sisi kaca yang lain dan masuk ke cairan dengan sudut bias 30 derajat. Jadi sudut bias di dalam N3 adalah 30 derajat. Ya, kita gunakan hukum Snellius, persamaan Snellius. N1 sin I1 sama dengan N2 sin I2. Jadi pembiasan yang pertama ya. Pembiasan yang pertama N11 sin 60 sama dengan N2 1,5 sin I2. Kita cari. Berarti sin I2 sama dengan sin 60 setengah akar 3 dibagi 1,5 ya. Sehingga kita peroleh sin I2 sama dengan sepertiga akar 3. Seperti itu ya. Ya. Dan kita bisa lihat kalau di sini sudut bias yang pertama itu akan sama dengan sudut datang yang kedua. Jadi R1 nilainya akan sama dengan I2. Sudutnya sama. Berarti kita punya sudutnya, sudut I2 ini adalah arkes sinus dari sepertiga akar 3 ya. Kita kalau mau cari sudutnya kita bisa hitung. Berarti I2 itu nilainya adalah arkes sinus dari sepertiga akar 3. Ya. Tapi tidak usah kita hitung, tidak apa, kita gunakan dalam bentuk sin saja. Lalu kita hitung pembiasan yang kedua ya. Pembiasan yang kedua berarti N2 sin I2 sama dengan N3 sin R2 yang sini ya. N2 nya 1,5 sin I2 nya berarti sama ya. I1 jadi sama dengan R1 ya. Yang ini sama dengan R1. Ini sin R1. Tapi karena R1 sama I2 sama, berarti kita bisa tulis di sini sebagai sin I2 juga ya. Karena nilainya sama. Sin I2 nilainya sepertiga akar 3 sama dengan N3 nya kita cari, sin R2 nya sin 30 yang ini. Sehingga kita peroleh N3 sama dengan, ini kita coret berarti setengah. Berarti setengah akar 3 dibagi setengah, sehingga hasilnya adalah akar 3. Berarti indeks bias cairan itu adalah akar 3 ya. Kita lihat halaman 575 nomor 11.
Cahaya kuning sebuah lampu natrium memiliki panjang gelombang 588 nanometer. Jika satu berkas sinar ini masuk ke dalam air yang indeks biasnya 4/3 atau 1,3, tentukan A. cepat lambatnya, B. panjang gelombangnya, dan C. frekuensi cahaya dalam air. Ya, kita bisa lihat di sana cahaya natrium memiliki panjang gelombang 588, itu ketika di udara ya. Kemudian akan masuk ke dalam air yang indeks biasanya 4/3. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang di halaman 518 tadi. N1V1 sama dengan N2V2. Indeks bias udara 1, kemudian V-nya 3 kali 10 pangkat 8, indeks bias cairan 4/3, V2 dicari, sehingga V2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 3 dibagi 4 ya. Kita peroleh 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang B, N1 lambda 1, ditanya panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang ya, berarti panjang gelombangnya 588, N11 panjang gelombang dicari, N2 nya 4/3, sehingga kita peroleh lambda 2 sama dengan 588 kali 3 bagi 4. 441 nanometer ya. Yang ketiga, dicari frekuensi cahaya ketika dia di dalam air. Kita bisa, karena di sini kita sudah punya V, sudah punya lambda untuk cahaya natrium di dalam air, berarti kita bisa gunakan V sama dengan lambda kali F. Jadi V2 lambda 2, kita juga akan peroleh F2. Sehingga F2 sama dengan V2 dibagi lambda 2. 2,25 kali 10 pangkat 8 dibagi 441 kali 10 pangkat min 9. Nanometer itu 10 pangkat min 9. Sehingga kita peroleh nilainya adalah F2 sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 14 Hz. Ya, ini seandainya kita menghitung berapa frekuensi cahaya ketika di udara atau sebelum masuk ke dalam air. Kita hitung misalnya F1 sama dengan V1 bagi lambda 1, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda 1-nya 588 kali 10 pangkat min 9, kita akan peroleh hasil yang sama ya, 14. Kita akan peroleh hasil yang sama baik F1 maupun F2. Ini menunjukkan karakteristik cahaya yang frekuensinya tidak berubah sekalipun dia di
biaskan. Kecepatannya berubah, panjang gelombangnya berubah, tetapi frekuensinya tetap. Ya, halaman 571 nomor 15 kemarin ya. Sebuah benda yang tingginya 5 cm diletakkan di depan lensa cembung yang berjarak fokus 15 cm. Jika diperoleh bayangan tegak diperbesar 3 kali, benda terletak di depan lensa pada jarak, ya, kita akan lihat di sini. Bendanya tingginya 5 cm diletakkan di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 15 cm. Diperoleh bayangan tegak diperbesar 3 kali. Kita tahu kalau bayangan tegak itu pasti bersifat maya, ya. Dan untuk lensa cembung, kalau itu terjadi bayangan maya, berarti pasti bendanya itu ada di ruang 1. Ya, coba kamu ingat lagi pembahasan yang kemarin. Untuk lensa cembung, kalau bayangannya maya, berarti bendanya pasti ada di ruang 1. Artinya letak benda itu pasti kurang dari 15 cm atau lebih kecil dari fokusnya, ya. Jadi kita bisa cek jawabannya. Jawabannya itu pasti kurang dari 15 cm. Ya. Caranya bagaimana? Ya, ini kemarin kalau lensa cembung, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, berarti 4 lingkarannya di sini. Sehingga kalau muncul bayangan maya 4 lingkaran, berarti bendanya pasti ada di ruang 1, ya. Bayangan maya. Dan kalau fokusnya 15 cm, berarti letak bendanya pasti kurang dari 15 cm, ya. Nah, di sana disebutkan terjadi bayangan maya diperbesar 3 kali. Jadi M sama dengan S aksen per S. Nah, kalau kita menghitung perbesarannya, maka kita harus nilai mutlak atau diberi harga mutlak pada hasilnya. Tapi kalau kita tidak menghitung perbesaran, berarti kita tidak perlu memberi harga mutlak pada rumus ini, karena kita justru menggunakan perbesarannya untuk menghitung S aksen atau S, ya. Dan karena kita tahu kalau bayangan yang terjadi adalah bayangan maya, jadi nilai M-nya ini pasti negatif. Karena kalau bayangan maya berarti kan S aksennya negatif. Min dibagi plus hasilnya akan min. Kalau bayangannya maya berarti S aksennya min, sehingga M-nya pun nilainya min. Sehingga kita tulis perbesarannya adalah min 3. Jadi diperbesar 3 kali. Kalau maya berarti perbesarannya min 3. S aksen dibagi S. Maka S aksennya adalah minus 3S, ya. Jadi saya sebutkan tidak apa-apa kita tidak beri harga mutlak, karena kita tidak menghitung perbesaran, tetapi kita menghitung S aksen. Kalau kita menghitung perbesarannya berapa kali, baru kita beri harga mutlak, ya. Nah, kemudian kita masukkan rumus per F sama dengan per S tambah per S aksen, sehingga diperoleh per 15 fokusnya sama dengan per S ditambah per S aksennya min 3S. Kita samakan penyebutnya.
1/15 sama dengan 3S, ya. Ini berarti 3, ini min 1. Berarti 1/15 sama dengan 2/3S. Kita bisa coret ini, ya, 5. Berarti S sama dengan 10 cm. Ya. Halaman 571 nomor 16. Sebatang lilin diletakkan pada jarak 6 cm di depan lensa cembung. Jarak lilin dan bayangan yang terbentuk adalah 30 cm. Jika sifat bayangan yang terbentuk sejati itu berarti nyata, terbalik dan diperbesar, perbesarannya berapa? Ya, kita lihat lilin pada jarak 6 cm di depan lensa cembung. Jaraknya lilin dan bayangannya adalah 30 cm. Maka perbesarannya berapa? Nah, kita bisa gambar soal ini. Jadi kita coba amati. Sifat bayangan yang terbentuk adalah sejati atau nyata, terbalik diperbesar. Lensa cembung menghasilkan bayangan nyata itu jika bendanya ada di ruang 2 atau ruang 3. Kalau di ruang 2 bayangannya 3 berarti diperbesar. Kalau benda di ruang 3 berarti bayangan di ruang 2 berarti diperkecil. Sehingga kalau di sini dikatakan diperbesar, berarti benda itu jelas ada di ruang 2. Ya. Kemudian menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar di ruang 3. Kalau bayangan nyata itu pasti berada di belakang lensa, ya. Jadi depan lensa itu tempat benda berada, depan. Kemudian sisi lainnya adalah belakang lensa. Jadi dia ada di pihak yang lain dari bendanya, ya. Dan di sana disebutkan jaraknya lilin itu ke lensa 6 cm. Jaraknya ke lensa 6 cm dan jaraknya lilin itu ke bayangannya. Jadi dari lilin ke bayangan 30 cm. Berarti kita bisa hitung dari diagram ini dengan mudah bahwa jarak bayangannya adalah 30 dikurangi 6, 24 cm. Sehingga kita punya S dan S aksen. Perbesarannya berapa? Perbesarannya dihitung dengan M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya 24, S-nya 6. Sehingga kita peroleh perbesarannya adalah 4 kali. Ya. Jadi kita bisa menggambar diagram ini sangat membantu kita dalam proses berhitung seperti itu. Ya, berikutnya adalah halaman 572 nomor 17, ya. Jarak sebuah benda ke lensa, jarak sebuah benda ke suatu lensa cembung adalah 100 mili. Tinggi bayangan yang terbentuk adalah 2 kali tinggi aslinya. Jadi ada benda yang jaraknya 100 mili, kemudian diperbesar 2 kali, sehingga jelas jarak bayangannya adalah 200 mili, ya. Kemudian untuk membuat bayangan benda menjadi 5 kali tinggi benda aslinya, berarti jarak bendanya harus diubah jadi berapa? Jadi sifat bayangan seperti itu, ya. Kalau jaraknya menjadi lebih jauh 2 kali dari jarak semula, tingginya pun menjadi 2 kali lebih tinggi dari tinggi semula.
Jadi perbandingan perbesaran antara jarak dan tinggi itu sama, ya. Jaraknya 100 diperbesar 2 kali jadi 200. Berarti kalau mau diperbesar jadi 5 kalinya, berarti harus jadi berapa jarak bendanya ini? Jadi kalau mau jadi 5 kalinya, maka jarak yang kedua itu harus jadi berapa? Ini S1, S2 ya. S2 aksen. Ya, berarti ada dua kondisi ya. Kondisi pertama diperbesar 2 kali, kondisi kedua diperbesar 5 kali. Kita bisa hitung untuk kondisi pertama dulu. Ini kondisi pertama, kondisi kedua. Kita hitung kondisi pertama dulu. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen ya. Berarti 1/f sama dengan 1/s1 ditambah s aksennya 2 kalinya, berarti 2s1. Sehingga 1/f sama dengan 2s1 3. Ini ya, disamakan penyebutnya. Kemudian kondisi kedua kita hitung 1/f sama dengan 1/s2 ditambah 1/s aksen 2. Berarti 1/f sama dengan 1/s2 ditambah 1/5s2 karena diperbesar 5 kali ya. Berarti 1/f sama dengan 5s2 sini 6 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilai fokusnya kan pasti sama, lensa yang sama ya. Jadi ini kita bisa substitusikan ya. Kita substitusikan berarti 3/2s1 sama dengan 6/5s2. S1 nya nilainya adalah 100 mili, berarti 3/2 kali 100 sama dengan 6/5 kali S2. Nah, 20. Berarti nilai S2 nya adalah ini ya, 40 kali 2 berarti 80 mili. Ya, begitu pembahasan latihan soal kita tentang alat optik. Berikutnya kita akan belajar tentang alat optik mengenai mata, kacamata, kemudian kamera, mikroskop, teropong, dan lain-lain ya.